Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan belajar cara membuat footnote, daftar pustaka, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Sama seperti pada video sebelumnya mengenai daftar isi, jadi kita harus melakukan penomoran halaman terlebih dahulu. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorial berikut. Oke, jadi ini merupakan file kemarin yang telah kita bahas mengenai penomoran dan daftar isi otomatis. Bagi teman-teman yang belum menonton, boleh ditonton terlebih dahulu, karena untuk pembahasan kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar cara membuat footnote dan juga daftar pustaka. Jadi footnote ini adalah sebuah catatan kaki yang berisi sumber dari suatu artikel. Misalkan pada bab 2 ini, saya akan berikan sebuah materi dari internet. Nah, mengenai pengertian Microsoft Word. Kita buka dulu browsernya. Seperti contoh, saya akan mengambil dari artikel gramedia.com. Ini saya akan ambil mengenai pengertiannya. Untuk membuat footnote, pertama kita harus memblok artikel yang ingin kita tambahkan sumbernya. Kemudian ke menu reference, kemudian insert footnote. Nah, otomatis di bawahnya akan muncul seperti ini. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu nama website yang kita ambil materinya. Seperti contoh tadi gramedia.com, Gramedia blog ya. Gramedia blog. Kemudian koma, kemudian tahun dari website itu. Seperti pada contoh, biasanya ada pada bagian header ataupun footernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis apa yang kita cari. Dan yang terakhir, kita pastikan link dari websitenya. Seperti ini. Biasanya untuk ukurannya itu bisa antara 8 atau sampai 10. Saya akan editnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita enter sekali supaya ada jarak dari penomorannya. Nah, oke. Jadi footnote ini ketika kita sorot materi yang berkaitan seperti di sini, itu akan muncul referensi artikel ini dari mana. Oke, yang berikutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah, ini sama seperti footnote tadi, bedanya ini hanya di beda halaman. Pertama kita ke menu reference, kemudian insert citation, kemudian add new source. Nah, di sini kita pilih dulu artikel tadi itu berasal dari mana. Di sini ada banyak pilihannya, bisa dari buku, jurnal, ataupun artikel yang lainnya. Karena tadi saya ngambilnya dari website, berarti saya akan pilih website di sini. Kemudian autornya siapa? Kita akan lihat dulu autornya. Nah, di sini autornya itu written by Amiraka. Kita tulis di sini. Kemudian name of web page-nya. Dikarenakan di sini saya juga kurang tahu ini ada di page berapa, jadi mungkin dikosongkan saja. Kemudian nama dari websitenya. Kemudian tahunnya. Nah, jika bulan dan harinya tidak ada di sini, maka itu kosongkan saja. Dan yang terakhir itu URL-nya. Jika sudah, klik OK. Nah, untuk menampilkannya, pertama kita enter dulu sekali. Kemudian pada bagian ini, bibliografi, kita klik. Lalu pilih yang pertama. Nah, seperti ini.
Kita tinggal hapus bagian yang kita tidak perlu. Oke, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan membuat daftar gambar dan juga daftar tabel. Pertama kita buat terlebih dahulu halamannya. Biasanya untuk daftar gambar dan tabel itu dibuat setelah daftar isi. Pertama kita ke bawah dari daftar isinya terlebih dahulu. Kemudian kita buat halaman baru. Bisa menggunakan Ctrl Enter ataupun bisa ke menu Layout, kemudian Bricks dan Tag. Nah, di sini kita buat daftar gambar. Jangan lupa kita berikan heading 1 supaya nanti bisa diupdate dari si daftar isinya. Ini saya percepat. Kemudian kita buat daftar tabel. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan beberapa gambar dan juga tabelnya di bab 2 ini. Oke, jadi di sini saya sudah menambahkan beberapa gambar dan juga tabelnya. Untuk menambahkan keterangan gambar dan tabel, di sini kita ke bawah dari gambarnya terlebih dahulu, kemudian ke menu reference, lalu insert caption, lalu kita akan membuat labelnya terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini gambar 2 titik. Kenapa gambar 2 titik? Itu menandakan bahwa gambar tersebut berada di bab 2. Jika teman-teman memiliki gambar di bab 3, 4 dan seterusnya, maka nama dari label tersebut harus gambar 3 titik, 4 titik dan seterusnya. Jika sudah, klik OK. Nah, maka otomatis di belakangnya akan muncul angka 1 seperti ini. Itu artinya gambar tersebut berada di bab 2 dan merupakan gambar pertama. Jika sudah, klik OK. Nah, kemudian tambahkan keterangan dari gambar tersebut. Dan jangan lupa kita edit formatnya. Oke, seperti ini. Kemudian lakukan pada kesemua gambarnya. Oke, yang berikutnya kita akan menambahkan daftar tabel. Untuk daftar tabel itu kebalikan dari gambar, jadi kita menyimpannya pada atas tabelnya tersebut. Kita kembali ke menu reference, lalu insert caption. Nah, di sini dikarenakan kita belum memiliki gambar caption tabel, di sini sudah ada tapi belum ada keterangan angkanya. Jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu, sama seperti tadi, new label, kemudian tabel 2 titik seperti itu, kemudian klik OK dan OK. Kemudian kita berikan keterangannya, misalkan tabel hardware. Kemudian kita ubah format teksnya. Kemudian lakukan hal yang sama pada semua tabelnya. Oke, jika sudah diberikan keterangan seperti ini, barulah kita bisa menambahkan daftar gambar dan juga tabelnya pada halaman ini. Sebagai contoh, di sini kita enter dulu sekali, kemudian kembali ke menu reference, lalu insert table of figures. Nah, di sini kita pilih apa yang ingin kita tampilkan pada halaman ini. Misalkan di sini daftar gambar, jadi kita pilih daftar gambar yang tadi. Kemudian klik OK. Maka otomatis gambar yang telah kita berikan caption tadi akan muncul pada di sini. Ini sudah akurat sesuai dengan halaman yang telah kita berikan tadi.
Oke, seperti itu. Kemudian lakukan hal yang sama pada tabelnya juga. Insert tabel of figures. Kemudian kita pilih yang tabel. Dan klik OK. Oke, seperti itu. Jadi itulah dia pembahasan mengenai cara membuat footnote, daftar pustaka, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau memiliki saran, boleh kita diskusikan dalam kolom komentar. Mungkin hanya itu video yang dapat saya bahas pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.